Ashifa Center. Kita sudah bahas tayamum, wudu, toharoh, itu memang syarat ya. Jadi kita tidak bisa sholat kalau tidak ada wudu. Kita tidak bisa sholat dalam keadaan janabah. Nah, sekarang kita akan membahas bab syurutus sholat, bab syarat-syarat sholat. Apakah toharoh itu masuk? Toharoh sudah kita bahas. Tetapi yang membatalkannya itu yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nih yang di mute mohon di mute ya. Yang di Google Meet mohon dimatikan suaranya. An Ali bin Talqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis sholati wal yansarif wal yatawadda wal yu'idis sholat rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ali bin Talqin, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berangin seseorang, apa itu berangin? Betul. Ya, lepas kendali. Apal banget Pak Wahyu ya. Apabila kita mengeluarkan gas ketika dalam keadaan sholat, fal yunsarif, ya, fal yansarif, maka kita hendaknya berpaling, wal yatawadda. Artinya berpaling itu apa? Kita keluar dari barisan dengan cara memalingkan muka dulu, kemudian kita mengambil arah keluar dari barisan. Wal yatawadda, kemudian berwudulah. Wal yu'idis sholat, kemudian kita mengulang sholat dari awal. Jadi yang pertama itu syarat kita sholat adalah tidak terdapat sesuatu yang membatalkan wudu. Ya, syarat sholat adalah tidak batalnya wudu. Ada orang ngomong gini, loh Ustaz, kan syaratnya sholat itu wudu. Berarti awal sholatnya, kalau sudah sholat mah bebas, sudah masuk sholat. Enggak, dalam keadaan sholat pun kita harus tetap dalam keadaan wudu. Syarat masuk ke mall itu harus menunjukkan Sertifikat vaksin. Syarat masuk ya, syarat masuk. Lalu apakah ketika di dalam mall tetap harus nenteng-nenteng itu ditujukan kepada semua karyawan? Kan enggak ya? Enggak. Itu kalau syaratnya cuman hendak sholat. Tapi kalau syaratnya sholat, maka sertifikat wudhu tetap dipegang. Jangan disamakan. Soalnya ada yang nanya ini, kan syarat mau sholat itu wudhu. Berarti kalau wudhu, kalau sudah dalam keadaan sholat, batal nggak apa-apa dong. Kayak misalnya begini kasusnya, kita lagi sholat, kemudian anak kita lagi main-main, nggak pakai pampers. Dalam keadaan sujud, tahu-tahu anak ngucur, kencing, nyampelah ke tempat wilayah kita sholat. Itu membatalkan apa tidak? Membatalkan apa tidak? Kalau bicara batal sholatnya enggak Ustaz. Kalau bicara batal sholatnya enggak, kenapa? Karena kan itu di luar dari dirinya, di luar dari yang sedang sholat. Kecuali kalau yang ngucur adalah dia sendiri yang di sholat, umpamanya udah dol gitu kan. Umpamanya saya yang udah wudhu, terus saya sholat, terus saya ngompol. Nah itu berarti batal. Tapi kalau sumber dari pihak lain,
biarpun di sebelah kita, di depan kita, kalau kita bicara sholatnya sih nggak batal. Wudhunya. Ya kan? Wudunya batal nggak? Wudhu kita juga nggak batal. Justru wudhunya yang enggak, kalau sholat kemungkinan karena kita berpandangan dengan air kencing itu najis ya, yang tidak bisa dibawa sholat, kemungkinan ya kita harus membatalkan dia lah. Nah, ini ikhtilaf jamaah as-sifat. Kata mazhab pertama itu tidak batal karena itu faktor dari eksternal. Karena yang membatalkan wudhu itu tidak ada masuk misalnya memegang kencing anak. Lalu pertanyaannya, kalau kita mau sholat kemudian memegang kencing, itu harus wudhu atau tidak? Cuci aja. Cuci tangan. Itu tidak membatalkan wudhu, megang-megang kotoran. Batal. Tidak. Enggak, kan yang batal itu yang keluar. Jadi gini, yang membatalkan wudhu itu kan segala sesuatu yang keluar. Ya kan, sedangkan itu kan kita pegang, kita nggak keluar, tapi dia tetap dari luar faktor, bukan dari dalam tubuh kita gitu loh. Tapi nggak membatalkan wudhu, kan bicara membatalkan wudhu apa enggak, bukan masalah najis. Najis itu nanti ranahnya beda lagi. Dia akan membahas soal najis dan tidaknya. Kecuali mungkin megang dari mana air itu keluar, dari luar. Kan begitu. Itu pertanyaannya Pak Ustaz, hati-hati itu Pak. Kalau kita bicara batal wudhunya enggak. Kalau bicara itu najis iya gitu kan, kita pegang najis. Terus apakah membatalkan? Kan konsep membatalkan wudhu dijelaskan ketika sesuatu yang keluar. Kencing bisa keluar dari kita, angin keluar dari diri kita, ya kan? Oke. Kita murojaah. Yang membatalkan wudhu itu apa aja? Satu, keluarnya dari dua lubang. Lubang belakang dan lubang Depan. Kedua, apalagi? Hilangnya akal. Hilangnya akal. Kita misalnya wudhu nih, habis itu sudah wudhu, kejatuh, kamar mandi, kejedot, pingsan. Nah itu, kemudian bersentuhan dengan Bukan mahramnya. itu ikhtilaf ya, ada yang membatalkan, ada yang Beda tidak. mazhab. Jelas memegang kemaluan Nah, Itu pasti. itu batal. keragawan banget lagi udah. Jadi batal. Batal. Maaf Pak Ustaz, ada satu yang kejadian di antara kita ya. Ada seseorang mungkin ya dia itu melamun atau menghayal ya. Ya katakanlah orang itu bernafsu gitu ya. Dan sesuatunya itu terbangun gitu. Nah, Apa yang kayak? Apa yang kayak? Kalau cuma bangun nggak keluar, Ya kalau sekedar bangun nggak apa-apa, kan bukan bangun. Iya. Ada yang sama kita. Orang kita aja misalnya nggak pakai sarung, kita pakai sarung sholat ya, nggak pakai celana dalam. Kemudian kegesek-gesek itu juga bisa aja menjadi faktor membangunkan sesuatu tadi kan? sepi, itu namanya. Iya kan? Nah, maka kita kembali. Maka kita kembali ya. Yang membatalkan sholat itu sama dengan yang membatalkan wudhu. Kalau misalnya kita memegang sesuatu, misalnya kotoran, itu tidak membatalkan, karena dia katanya eksternal, faktor eksternal. Maka kita cukup bersuci. Nah, dalam keadaan sholat, maka itu sama saja. Kita hanya diberi ruang untuk menggeser tempat sholat, atau kalau memang itu bentuknya kotoran, kita bersihkan dengan tanah. Kita bersihkan dengan lantai. Misalnya kotoran cicak misalnya jatuh, atau kotoran binatang, kita tinggal bersihkan dengan, karena dia tidak membatalkan wudhu, dan tidak membatalkan wudhu berarti tidak membatalkan sholat. Karena wudhu tadi, satu, keluarnya dari dua lubang, dua, memegang kemaluan, ketiga, tidak ada akal, hilangnya akal, apakah itu tidur atau kejedot ya misalnya, atau istilah lagi
menyentuh perempuan. Itu ya Pak ya.